Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali dalam pembahasan kita kali ini, yaitu tentang kedudukan sholat sunnah duha di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah nanti mengenai pentingnya 2 rakaat duha dan 2 rakaat yang lainnya. Mungkin ada yang 12 rakaat kemarin bertanya, nah di sisi pembahasan kita kali ini akan mengulang kembali dalam pembahasan yang sebelumnya, akan ada hubungannya. Yang pertama yaitu mengenai pentingnya 4 rakaat sholat duha yang tadi sudah kita katakan, bahwasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang lalu juga kita sudah dapati Allah mengatakan di dalam beberapa perkataannya mengenai kedudukan sholat duha. Yang pertama yaitu Allah mengatakan sholatlah duha untukku. Jadi diperintahkan kita ini untuk sholat duha adalah tujuannya untuk Allah. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad nomor hadis 21433 dari An Nuaim, berkatalah Nuaim an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu qala, sesungguhnya Rasulullah itu telah bersabda bahwasanya Allah berkata, ya ibni Adam, sholli li, sholatlah untukku wahai anak cucu Adam. Jadi kita anak cucu Adam diperintahkan untuk sholat. Apa dan kapan? Disebutkan di sini arba'a raka'atin awalan nahari, yaitu sholat 4 rakaat kapan? Di awal permulaan siang, yang tidak lain adalah di waktu duha, setelah terbit matahari 10 menitan atau sampai 20 menitan itu kita diperintahkan oleh Allah sholatlah untukku. Berarti ada perintah dari Allah terkait dengan sholat duha, maka jangan kita tinggalkan, kita usahakan. Walaupun ini sholatnya sunnah, bukan dalam derajat wajib, tapi tingkat sunnahnya adalah bentuk suatu keharusan. Kayaknya kita pagi, ya kita kan harus mandi, walaupun tidak wajib mandi kan, kita mandi wajib mandi 2 kali sehari. Ini bukan berarti wajib tidak mandi terus dosa kan, itu tidak, tapi suatu bentuk keharusan. Tujuannya apa? Kalau kita mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan akfika akhirahu, maka akan aku cukupkan rezekimu dari pagi sampai sore hari. Maka kecukupan rezeki ini nanti kita akan dapati dari apa? 4 rakaat duha yang terdiri dari 2 rakaat plus 2 rakaat. Nanti 2 rakaat plus 2 rakaat nanti seperti apa ya, di hadis Nabi yang akan kita dapati setelah ini. Nah, artinya kalau kita tidak sholat duha sekalipun, kita akan mendapatkan rezeki sudah diatur oleh Allah, seperti ya layaknya burung bangun pagi, dia melihat sinar matahari berkicau, perut kosong, terbang tinggi kemana-mana, pasti pulang perutnya kenyang. Cuman kenyangnya itu kalau bahasa dalam hadis ini kita tidak kenyang betul, tapi kita akan dapat makan, yang dimaksud kenyang itu penuh. Nah, maka dengan kecukupan rezeki ini dengan sholat duha itu tadi, kalau tidak sholat duha dapat rezeki tapi tidak mencukupi. Nah, jadi makanya ada orang yang sudah berusaha banting tulang, mungkin tidak tahu banting setir juga, kok dapatnya masih segini-segini, barangkali ada yang luput, diantaranya dia tidak melaksanakan sholat duha secara rutin, jadi rezekinya itu kurang saja, ya di situ kekurangannya. Dalam perkataan Allah yang lain, Allah memberikan kalimat yang mirip sindiran, kita diberi sehat, waktu, masa tidak mampu sih sholat? Nah, apakah kamu tidak mampu? Kalimatnya di sini dalam riwayat Imam Ahmad nomor hadis 17126 dari An Uqbah bin Amir yang saya katakan tadi, bahwasanya ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkatalah Rasulullah, qala rabbukum, wahai sahabatku ketahuilah Rabb atau pemelihara kalian telah berfirman, atajazu ya ibni Adam, wahai anak Adam, apakah kamu tuh tidak mampu toh untuk apa? Antusolliya awalan nahari arba'a raka'atin, pagi hari kamu sudah tak kasih sehat, tak kasih waktu paling tidak misalkan berapa tuh, mulai jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 jam setengah. Masa sih selama 5 jam setengah itu tidak bisa sholat 4 rakaat saja? Nah, itu satu bentuk sindiran. Sudah diberikan apa? Kelebihan waktu dan tenaga, paling tidak ya harus melakukan itu. Dengan apa? Ya dengan ya pengorbanan,
dicarikanlah waktu untuk sholat itu, nanti Allah akan memberikan apa balasan berupa kecukupan rizki. Jadi kita ini mau kerja seperti apa, rizki itu tidak akan dicukupi penuh kecuali dengan apa melaksanakan sholat duha. Itu jamaah rahimakumullah dari sisi Allah beberapa hadis yang kita dapati dari beberapa pertemuan yang lalu. Nah, dalam pembahasan kita kali ini adalah dari sisi Rasulullah SAW, sholat sunnah duha itu memiliki kedudukan. Di antaranya adalah 2 rakaatnya yang pertama dulu. Kan tadi Allah mengatakan 4 rakaat ngaten nggih. Nah, yang 2 dulu, yang 2 pertama itu disebutkan dari beberapa hadis yang sebagian sudah kita pelajari, tapi saya kumpulkan lagi supaya lebih runut apa tujuan dan alasannya ngaten nggih. Yang pertama adalah dengan kita mengerjakan 2 rakaat sholat duha itu kita menjalankan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah telah berwasiat, kalau tidak dijalankan bagaimana? Namanya wasiat kan harus dijalankan, harus ditunaikan. Nah, kalau kita merasa sebagai umatnya Rasulullah, ya kita harus menjalankan wasiat ini. Nah, siap menjalankan wasiatnya Rasulullah? Siap, nggih? Nah, siap. Oh, teladan kita kok. Ada balasannya, nggih. Dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, beliau menunjukkan bahwasannya Rasulullah pernah berkata, "Ausoni khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin." Kekasihku yaitu yang salawat serta salamnya senantiasa terlimpahkan kepada dia, yang tidak ada Rasulullah, itu berwasiat kepadaku terhadap 3 hal. Nah, jelas nih wasiat ngoten nggih. Siyami salasati ayyamin min kulli syahrin. Yang pertama, beliau mewasiatkan padaku untuk senantiasa berpuasa 3 hari setiap bulannya. Kita kenal puasa tengah bulan kan nggih. Nah, kemudian apa? Wa raq'atayid duha. Melaksanakan 2 rakaat duha. Nah, jelas nggih. Berarti inilah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Hurairah, dan kita bersyukur hadis itu sampai pada kita. Kemudian wa an utira qabla an anama, dan beliau mewasiatkan padaku untuk aku berwitir qabla, sebelum aku tidur. Pembahasan ini sudah kita dapati di sholat sunnah witir kemarin. Nah, ini merupakan bentuk kita ini seorang kaumnya Rasulullah, pengikut Rasulullah yang taat kepada beliau, mengerjakan apa wasiatnya. Yang namanya keluarga, misalkan keluarga kandung itu, anaknya loh, bapaknya mewasiatkan itu, ya tentunya anaknya kan ya mengerjakan wasiatnya. Bapaknya berwasiat misalkan tidak mau menunaikan tuh, terus itu anak cap apa kan kira-kira seperti itu. Ini sama nih. Ini teladannya mengatakan, aku wasiatkan untuk sholat duha di pagi hari. Nah, itu kalau tidak ngerjakan, ya berarti kita ini umatnya Rasulullah yang cap apa kan ngaten nggih. Abu Hurairah saja disampaikan seperti itu. Dalam riwayat yang lain juga sama. Ausoni khalili bi thalathin la ad'uhunna hatta amuta. Beliau mewasiatkan kepadaku tentang 3 hal yang itu tidak kutinggalkan hingga ini, hatta sampai amutu, aku mati menjumpai maut. Jadi Abu Hurairah ini saat durungnya aku ketemu malaikat Israel ini harus saya kerjakan terus kan ngaten nggih. Wasiat kan seperti itu. Nah, apa? Ya kayak tadi, shaumi salasi ayyamin min kulli syahrin, puasa 3 hari setiap bulan, wa sholatid duha, dan mengerjakan apa? Sholat duha. Ini hurufnya B ini salah tulis nggih. Melaksanakan sholat duha. Kemudian wa naumin ala witrin, dan aku tuh tidur aku tidur tuh tentunya sebelumnya itu aku sudah witir. Jadi aku tidur tuh di atasnya witir, berarti kan witir dulu baru tidur kan ya. Jangan naruh barang kan, mau barang di atas kan berarti ada yang di bawahnya, ada yang dulu diletakkan apa witir. Wa naumin, dan aku tuh tidur itu di atasnya itu aku sudah witir dulu. Nah, seperti itu. Jadi ini salah satu petunjuk bagi kita untuk lebih mudah mengerjakan sholat malam, ya witirnya ditaruh di depan saja daripada nanti kelewatan
Ini Abu Hurairah sampai mengatakan sebelum aku mati ya, berarti kan timbang kedisian mati sholat witirnya juga didulukan seperti itu. Nah kemudian pentingnya 2 rakaat duha di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan bahwasanya untuk memenuhi kewajiban sedekah pada seluruh sendi badan kita setiap harinya. Hadis ini sudah kita dapati di pertemuan yang lalu di riwayat Imam Muslim, dikatakan Rasulullah bersabda yusbihu ala kulli sulama, pada pagi hari itu ada kewajiban apa di seluruh persendian kita ini, min ahadikum, dari salah seorang di antara kalian itu sodakotun, berupa apa? Sedekah wajib, keharusan, artinya keharusan untuk melakukan apa? Sedekah kepada seluruh persendian dalam tubuh kita. Rasulullah mengatakan fakullu tasbihatin sodakotun, setiap dari bacaan tasbih itu subhanallah itu sedekah berkali-kali, ya tinggal ngalikan. Wa kullu tahmidatin, setiap tahmid atau memuji Allah, alhamdulillah dan sejenisnya, itu merupakan apa? Sedekah. Bisa kamu sedekah dengan kalimat itu. Wa kullu tahlilatin, setiap kalimat tahlil mengagungkan apa namanya? Mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, itu sedekah, dia sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah, setiap takbir itu juga sedekah. Silahkan kamu sedekah untuk sendimu dengan cara ini, baca tasbih, tahlil, tahmid, takbir sebanyak-banyaknya sampai cukup, tapi tidak tahu cukupnya seberapa, kan kita tidak ngerti berapa kali kita harus mencukupinya, sejumlah apa. Wan Rasulullah mengatakan wa amrun bil ma'rufi sedekahun, kamu memerintahkan kepada yang ma'ruf itu juga sedekah. Wa nahyun, dan kamu mengajak untuk apa? Mencegah dari apa? Mungkar, itu juga sedekah. Jadi ajak-ajak terus kemudian mengajak dalam apa? Menghindari sesuatu yang dilarang, itu juga sedekah. Silakan kamu berbuat seperti itu kalau mampu. Dan Rasulullah mengatakan wa yujziyu min dzalika, dikatakan wa yunzi'u min dzalika, semua itu bisa dicukupi rakaatani, dengan 2 rakaat yarka'uhuma, yang kamu tuh mengerjakan itu ya 2 sholat itu, minat duha, dari duha. Semua itu bisa kecukupi dari seluruh sendi yang kamu tidak tahu jumlahnya berapa, itu cukup dengan sholat duha, itu semuanya terselesaikan. Jadi ini tujuannya yang Allah katakan 4 rakaat di pagi hari itu, yaitu tadi untuk kamu bisa menjalankan wasiat Rasul. Di sisi lain dengan begitu 2 rakaat duha itu kamu bisa mencukupi sedekah kepada seluruh sendi di tubuhmu. Kalau tidak gitu kamu mau sedekah sampai berapa kali, sendinya aja tidak tahu jumlahnya berapa, kan ngaten nggih. Seperti itu. Ibunda Aisyah juga mengatakan bahwasannya untuk memperjelas kita harus bersedekah berapa kali, dikatakan bahwasanya seluruh tubuh kita ini terdiri paling tidak ada 360% persendian, boleh jadi lebih, kan mungkin ini yang besar-besar. Innahu khuliqa kullu insani min bani Adam, sesungguhnya khuliqa diciptakan kullu, setiap insan, yaitu ya manusia dari mana? Min bani Adam, dari keturunan Adam itu ala sittina wa thalathima'ati mafsilin, ada berapa? Sekitaran 360 persendian di dalam ini tubuh dari bani Adam. Nah jumlah yang sekian ini silakan dibacakan takbir, tahlil, tahmid dan yang lain-lain sebanyak itu supaya tercukupi. Butuh waktu berapa lama? Nah padahal kalau mau tinggal mengikuti hadis-hadis ini, bahwasanya diceritakan dari jalan yang lain, dari Buraida al-Aslami dijelaskan Rasulullah mengatakan, Abu Burdah yaqulu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah, beliau bersabda, fi insani situna wa thalathu mi'ati mafsilin, ada 360 persendian dari tubuh manusia, fa'alaihi, maka atas 360 persendian itu an yatasodako, itu harus disedekahi. Kapan? An kulli mafsilin, dari setiap masing-masingnya itu, minha, darinya itu, sodakotan, dengan sodakoh yang jumlahnya sama, harus diisi dengan jumlah yang sama.
Jadi berbanding lurus nggih. Sendinya itu tinggal berapa atau jumlahnya berapa, yaitu harus disedekahi. Qalu famanil ladzi yutiqu dzalika. Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, bagaimana kami bisa mencukupi untuk apa mensedekahi segitu banyak sendi? Kita harus membaca beberapa kali, itu harus cukup ngoten nggih. Atau sedekah sejumlah uang berapa ngoten nggih." Dan Rasulullah mengatakan, ya bisa saja kamu bersedekah dengan caranya ini, an-nukhatu fil masajidi tadfinuha. Kamu bisa ya menutupi kotoran di masjid itu, ludah-ludahnya orang, ingusnya orang. Maaf, dulu kan tidak ada keramik ngeten nggih, tanah itu orang-orang jamaah itu mungkin yang ludah di masjid dan sebagainya itu kan tidak ditutupi. Kalau kamu mau nutupi itu sedekah, ada nilai pahala di situ, bisa kamu gunakan untuk mencukupi ngeten nggih. Nah, barangkali jamaah rahimakumullah, setiap pagi, mulai pagi kita tuh melakukan kebaikan, senyum, membaca Al-Quran dan yang lain-lain itu barangkali itu belum bisa mendatangkan apa? Rezeki buat kita, karena akan disedot untuk apa? Kebutuhan pokok kita ini. Ngerti nggih? Jadi ada alokasi tangki khusus yang itu akan apa? Kemasukan dulu. Kalau keran itu kalau dibuka ada berapa gentong, itu pasti ada gentong utama yang harus kena dulu kan, ngerti nggih? Kalau sudah penuh baru dia akan ngisi, kayak terasiring itu loh. Kalau yang atas belum penuh, dia akan ngalir ke nggak akan turun, ngerti nggih? Ya maka dari itu ini diantara rahasianya. Au awisya tunahihi anit tariqi, atau kamu menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, ada sampah, ada batu di jalan, ya kamu pinggirkan. Jalan berlubang kamu tutup biar orang tidak gelundung. Nah itu juga sedekah, itu bisa digunakan untuk mencukupi apa? 360 persendian kamu. Fa illam takdir, kalau kamu tidak mampu melakukan itu, nembeli lubang di jalan berapa banyak tadi? Paling tidak 360 lubang siap. Nah tidak cukup. Nah atau yang lain-lain tadi, ludahnya maaf tinggal sedikit, cuman jumlahnya tidak, masa ngeludahi yang banyak terus ditutupi. Nah Rasul mengatakan wa raq'atat duha tujzi'u angka. Nah kamu bisa mencukupi itu dengan apa? Mengerjakan 2 rakaat duha. Jadi sederhana, 2 rakaat duha itu akan mencukupi itu, sehingga amalan-amalan kita yang lain itu bisa mendatangkan rezeki bagi kita. Plus oleh Allah ditutupi sekalian dalam sehari itu, kalau mau nambah 2 rakaat duha lagi totalnya jadi 4. Jadi yang 2 pertama ini untuk mengurusi keharusan-keharusan kita. Nah, dalam pernyataan ulama diantara Imam Nawawi mengatakan hadis Abu Dzar tadi adalah dasar yang menunjukkan keutamaan yang sangat besar dari sholat duha dan menunjukkannya kedudukannya yang mulia. Jadi, sholat duha itu meskipun 2 rakaat boleh diakumulasikan, boleh ditotal dalam satu waktu, silakan, itu memiliki kedudukan yang luar biasa, mencukupi banyak hal yang kita tidak bisa menghitungnya atau mencukupinya dalam waktu yang singkat. Nah dengan 2 rakaat duha itu bisa tercukupi. Imam Asy-Syaukani juga mengatakan bahwasanya hadis tadi menunjukkan keutamaan yang luar biasa dan kedudukan yang mulia dari sholat duha. Hal ini pula yang menunjukkan semakin disyariatkannya sholat tersebut, walaupun tidak derajatnya wajib ya, tapi berupa keharusan. Kalau tidak gitu gimana harus mencukupi dalam kesehariannya? Tidak dicukupi, besok harinya bagaimana? Kan ya tubuhnya kan ngutang lagi apa untuk disedekahi, kan minus. 2 rakaat sholat duha sudah mencukupi sedekah dengan 360 persendian. Jika memang demikian, sudah sepantasnya sholat itu dapat dikerjakan rutin dan terus menerus. Maka tidak heran kalau sampai Rasulullah itu melihat potensi Abu Hurairah yang sangat luar biasa itu diwasiati. Orang yang kayak gini aja diwasiati, nah kita ini lebih pantas diwasiati atau tidak daripada Abu Hurairah? Abu Hurairah taat lagi, setiap hari dia tidurnya di masjidnya Nabi. Bayangkan amalannya seperti apa, hafalan hadisnya buahnya. Itu aja Rasul diwasiati gitu. Lah kita dengan Abu Hurairah saja seberapa jaraknya kira-kira? Jauh sekali kan kemuliaannya. Jadi pantas bagi kita untuk mengerjakan itu rutin dan terus menerus. Jadi antara untuk memenuhi tadi loh,
kebutuhan tubuh kita ini harus kita cukupi. Motor pagi hari harus dipanasi, harus dikasih bahan bakar, tidak bisa langsung dipakai gitu aja, akan mendatangkan apa? Ya kerusakan nantinya. Selanjutnya, pentingnya 2 rakaat duha yang lain adalah sudah kita dapati yang lalu, mendapatkan pahala sebanding dengan pahala haji dan umroh. Jadi dengan 2 rakaat duha di awal waktu, Rasulullah mengatakan bisa mendatangkan pahala yang luar biasa besar dengan waktu yang singkat. Dikenal dengan hadis mengenai apa? Salat Isyraq. An Anasin ibni Malik, dari sahabat Anas bin Malik, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah, man sholal ghadata fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maksudnya di masjid, ada keterikatan di masjid sholat Isyraq itu, muqayyadnya mengikat, yaitu apa? Waktu dan tempat. Tsumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia itu setelah sholat itu duduk tetap di dalam masjid, dia berzikir, mengingat Allah, baik itu membaca Al-Quran, berzikir biasa, atau mengikuti kajian yang isinya apa? Pengingat-pengingat kan nanten nggih. Ngaji itu kan bukan guyonan kan nanten nggih. Bukan ngocok perut ngaji itu. Ngaji itu adalah untuk memberikan semangat pada kita untuk ingat kepada Allah dan balasan-balasannya. Ngaji sini guyon tok niku nggih yo mboten pantes. Ora usah ngaji guyonan saged ngoten nggih. Hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Nah, kalau sudah begitu, kemudian dia menunggu matahari selesai keluar dari tempat terbitnya tadi sekitar berapa menit? 10 sampai 20 menit. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia mengerjakan sholat 2 rakaat duha di awal waktu tadi. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, maka dia akan mendapatkan pahala. Keajri itu pahalanya itu seperti atau besarnya dengan pahala apa? Haji dan umroh. Ndak haji tok lho nggih. Wa itu dan umroh plus ngoten nggih. Ini pahala kecil atau besar? Besar ya. Hitung kalkulator ndak mampu kalkulator ngitung ngoten nggih. Sudah ikuti saja ngoten nggih. Kemudian berkata Rasulullah, pahalanya itu tamatin, sempurna, persis plek jumlahnya, takarannya tidak dikurangi. Nah, ini bisa diperjuangkan bagi panjenengan memiliki kesempatan dan waktu dan kesehatan, diusahakan kan ya, paling tidak diupayakan, akan ada pahala yang cukup banyak, besar sekali di sisi Rasulullah itu. Sampai diingatkan, kamu sholat jamaah di masjid, kalau bisa kamu zikir dulu, duduk, jangan pergi. Kemudian kan zikir tidak jagongan zikir, nah seperti itu dan yang lain-lain. Terus kemudian sholat duha di awal waktu, maka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Kalau tidak besar, tidak akan disampaikan pada Rasulullah. Sama seperti Rasulullah, kalau kamu bisa datang ke masjid rokaat apa? Soft pertama, wah itu pahalanya luar biasa. Sampai Rasulullah tidak mengatakan berapa besarnya. Seandainya orang tahu tuh mau dia sholat sambil merangkak untuk mendapatkan apa? Pahala berjamaah dan soft pertama. Tidak disebutkan, tapi besar sekali, jangan ditanyakan. Kemudian kedudukan yang lain adalah mengenai pentingnya 2 rakaat dulu. Itu di sisi Rasulullah SAW bisa menjadikan seseorang mendapatkan predikat awwab, yang artinya apa? Hamba Allah yang taat. Ya, kalau saya panjenengan ingin mendapatkan stempel atau emblem hamba Allah yang taat atau dinamai sebagai seorang awwab, itu salah satunya kerjakanlah sholat duha walaupun hanya 2 rakaat. Dasarnya Rasulullah bersabda dalam riwayat Imam Ibnu Huzaimah, disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikatakan oleh Rasulullah, la yuhafidhu, tidaklah menjaga ala atas sholat duha, terhadap sholat duha itu. Jadi tidak ada loh yang mau menjaga sholat duha itu, kecuali ya ini kelompok ini yang mau menjaga sholat duha. Siapa? Illa, melainkan awabun, dia seorang awab. Hanya orang yang golongan awabun atau awab ini yang mau menjaga sholat duha, mau menjaga sholat duha. Nah, berarti panjenengan tuh nanti mendapatkan stempel awab. Label itu perlu loh. Apa yang labeli Allah dan Rasulnya tidak bisa dibeli di tempat lain. Nah, kita cari stempel ke percetakan itu udah gitu.
nembak stempel gampang. Ini stempel awam tidak bisa ditembak. Yang KW-KW di online juga tidak ada. Ini hanya orisinil dari Allah melalui persaksian Rasulullah. Kalau kamu mau jaga salat duha, kamu dapat stempel awabun. Apa sih awabun? Dikatakan oleh Imam Nawawi, yang dikatakan sebagai istilah awabun adalah orang yang muti', orang yang taat. Atau ulama yang mengatakan awab adalah orang yang kembali taat, yang lindur-lindur kemudian akhirnya dia taat. Ya seperti itulah. Maka akhirnya juga taat, namanya kembali taat kan akhirnya terus istiqomah taat, maka dia layak mendapatkan stempel apa? Awabun. Cukup dengan apa? Mengerjakan sholat duha. Tidak bisa diganti dengan yang lain. Jangan sholat apa tidak dapat, hanya khusus duha di pagi hari saja. Wahia, dan yang dijaga oleh awab itu tadi, sholatnya itu dinamai dengan apa? Sholatul al-awwabin, sholatul awwabin. Jadi sholat duha adalah sholat yang dijaga atau senantiasa dikerjakan oleh seorang yang telah taat pada Allah atau awwabun. Maka sholat itu akhirnya diberi nama sholat awwabin, sholatnya orang-orang yang taat. Taat pada siapa? Ya perintah Allah. Sholatlah 4 rakaat padaku pagi hari, awalan hari tadi. Dan juga Rasul mengatakan ini wasiatku. Dengan kita melaksanakan sholat dua saja kita sudah mengikuti perintah siapa? Allah dan Rasulnya, walaupun belum sempurna. Kalau Allah mintanya 4 tadi. Nah, seperti itu. Kira-kira layak dipertahankan atau tidak ini? Wah, saya tidak jawab panjangan saya layak sekali. Belum lagi hadis selanjutnya ini akan mengatakan lebih layak daripada ngerumbu jagongan pagi hari. Sudahlah, selesaikan ini saja, lebih mulia. Kan ada jagongan pagi hari, ngopi pagi ya jagongan sampai awan, sambil lihat jalan, delok motor, mobil itu kurang gaya. Nah, kan gitu tuh. Nah, ini masih terkait dengan 2 rakaat duha saja. Di sisi Rasul dikatakan kalau kamu mau jaga 2 rakaat sholat duha, itu kamu akan diampuni semua dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Untuk buih itu kira-kira 1 sendokan ini banyak atau tidak? Oh banyak kan tadi. Sebanyak buih di lautan. Lautan kita, lautan dunia itu berapa luas? Ada yang pernah ngukur? Laut Cina Selatan atau Laut Jawa, ada yang ngukur? Enggak ada toh? Ya, dunia ini kalau semuanya buih ini berapa dosanya? Kalkulator tidak nutut sudah banyak pol seperti itu. Kalau itu semuanya tuh berupa dosa kita terus sedikit atau banyak? Kan banyak diampuni. Kira-kira beruntung nggak kita? Beruntung. Hapus segitu banyak tuh sulit tuh, lu amal. Misalkan tuh tadi panjangan ngitung berapa miliar itu atau triliun untuk ini tadi apa gelembung-gelembung tadi, itu panjangan siap mengistighfari dengan jumlah yang sama. Aduh, mulut ini bisa karena bisa duer seperti itu. Ini gampang. Dalam riwayat Abu Daud nomor 1095 dikatakan dari ini Sa'al bin Mu'ad bin Anas al-Jawli, dari bapaknya dia cerita, Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah itu berkata, ini Nabi yang bicara, man qa'ada fi musallahu, barang siapa yang dia tetap duduk pada musallahu, tempat dia sholat tadi, maksudnya sholat subuh loh sholat subuh. Ini dijelaskan hina yansarifu min sholatis subhi, sampai ketika sholat subuhnya itu selesai. Jadi setelah sholat subuh dia masih tetap berada di tempatnya dia. Jadi tidak pergi terus jagongan dan yang lain-lain, masih tetap berada di tempatnya. Ini tapi maksudnya tempatnya ini ya merujuk kepada masjid kan, karena sholat subuhnya di masjid. Kalau dia mau memiliki waktu luang, mau di tempat sholatnya itu sampai selesai sholat subuhnya dia tadi, nah kemudian setelah itu dia menunggu sampai halal waktu sholat muncul, yaitu setelah terbitnya matahari 10 sampai 20 menit tadi, hatta yusabiha, sampai dia mengerjakan tasbih. Yang dimaksud tasbih adalah nama lain dari sholat
sunnah. Sholat sunnah itu dinamakan tasbih sampai dia mengerjakan tasbih atau sholat sunnah. Apa? Ad-duha sebanyak rokaatain, sebanyak 2 rakaat. Tidak 1000 rakaat lagi, 2 rakaat. 2 rakaat saja kamu mau. La yakulu illa khairan. Nah dia itu di dalam duduknya tadi, kemarin ada yang tanya, Ustaz ini kalau kita sesekali 2 kali berdiskusi jagongan dengan kiri kanan, kita boleh enggak? Apa kita harus diam saja dikir gitu? Ya boleh berkata-kata, tapi yang perkataannya apa? Yang ya illa melainkan khairan, sesuatu yang baik. Jadi berkata, jadi mengeluarkan kata-kata. Ya di sini kan ada penafsiran bahwasanya tatkala antara setelah sholat subuh sampai waktu duha itu boleh berkata-kata dalam duduknya tadi. Artinya apa? Ngisi pengajian, mubaliknya kan ngomong loh. Nah boleh. Jadi bukan kayak mubaliknya yudikir diman enggak. Ya dia mengucapkan kalimat-kalimat kebaikan, terus ya kita jagungan, artinya sesekali 2 kali untuk berkata yang baik, menasihati, silahkan. Apa yang didapat dari Yahu? Firollahu khotoyahu, maka akan mendapatkan ampunan lahu baginya orang yang mau mengerjakan rangkaian tadi, khotoyahu dari dosa-dosanya. Dosanya seperti apa yang diampuni? Wa ingkanat aktsara min zabadil bahr, walaupun dosanya itu aktsara, itu lebih banyak, min apa? Zabadil bahri, buih di lautan. Ini lautan, buih semua. Lebih banyak itu bagaimana? Tumpuk kan tumpuk. Seluas ini luas pertama, luas lautan. Punya dosa lagi, luas lagi 2 kali lautan, atau untuknya itu bertumpuan. Dalam hadis yang lain, kalau kamu dalam hadis qudsi yang artinya Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, ya Bani Adam, ya anak Adam, kalau kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sebanyak buih lautan seluas apa? Sampai setinggi langit kan sampai sundul langit, kalau kamu tidak menyekutukan aku, kamu tobat tak hapuskan kan jadi ini tidak hanya buih lautan satu level saja ketinggian, tapi tumpuk, ya itu nanti akan diampuni. Dosa-dosa kecil bukan dosa besar, perlu hal-hal yang lain Nah berarti ini salah satu usaha yang termudah untuk menghapuskan dosa kita yang cukup banyak, seluas lautan, tumpuk kali berapa kali lautan, itu dengan apa? Setelah sholat subuh tetap duduk di situ, zikir atau dengarkan pengajian, kemudian sholat duha sebanyak berapa? 2 rakaat. Itu berapa menit? Kira-kira panjenengan bisa zikir sebanyak itu dengan waktu sekian menit tadi? Kecepatnya panjangan itu kira-kira tidak akan mencukupi ya, makanya cukup 2 rakaat duha ini selesai. Nah luar biasa tidak sholat duha ini? Luar biasa, kedudukannya sangat mulia. Maka dikatakan level kedua sholat sunnah yang tertinggi itu, yang pertama adalah sholat malam, yang kedua apa? Sholat duha, sekalipun cuma 2 rakaat. Luar biasa. Masih mau lagi dari Rasulullah? Mau Nah, ini kalau panjenengan masih mampu sholat duha sebanyak 12 rakaat. Kemarin ditanyakan kalau sholatnya lebih dari itu, seberapa rakaat yang kami kehendaki, dan mampu menyelesaikan 12 rakaat duha, ini akan dibangunkan istana emas di surga. Saya ulangi lagi dibangunkan, bukan dibangunkan dari tidur, enggak, dibangunkan dibuatkan suatu fisik bangunan enggak dibangunkan dari tidur, bangun enggak, dibangunkan, berarti ada yang bangunkan, panjangan enggak ngurusi itu, sudah otomatis ada yang membangunkan di sana. Apa? Istana. Enggak istana dari tembok, mboten, dari apa? Emas di surga. Ini pertanyaan sederhana, panjangan punya emas berapa banyak? Yang sebesar batu bata belum tentu kan ini untuk membuat rumah ini perlu berapa batu bata? Itu rumah. Istana ya kastil itu menghitung batu batanya berapa kali rumah itu dari emas semua. Kalau dinilai harganya berapa?
ndak karu-karuan. Emas di surga lain lagi urusannya kan ngoten nggih. Bukan sekedar guyonan saja. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah 1370 nih disebutkan an Anas ibn Malik qala, berkatalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, man sholat duha, man barang siapa laki-laki maupun perempuan dimanapun dia berada mau mengerjakan sholat duha sebanyak berapa? Sintai asyrota rakaatan, sebanyak berapa? 12 rakaat. Apa kata Rasulullah? Banallahu lahu qasran. Yang membangunkan siapa? Allah. Lahu untuknya yang mau sholat duha sebanyak 12 rakaat berupa apa? Istana. Di mana? Tidak di muka bumi, di surga. Bahannya min zahabin, dari emas, fil jannah, di surga. Rasulullah yang berkata, mau ini, mau ya kerjakan, kerjakan. Rasulullah yang mengatakan 12 rakaat. Kalau mampu menjaga itu, jaminannya nanti jangan masuk surga itu sudah saya bingung nanti. Tinggal masuk rumahnya, tinggal menghias lanskapnya saja pakai kalimat thayyibah itu kan di dalam riwayat itu kalimat takbir, tahlil, tahmid itu akan dibangunkan tanaman di taman-tamannya surga kapling panjenengan. Sebanyak gitu nanti ya rimbun tanamannya, buahnya nanti. Enggak seperti kayak masih gersang itu, enggak, itu sudah lengkap ya mau kerjakan itu, siap gerak seperti itu. Baik. 12 loh nggih, ndak 2 loh nggih. Nah, Rasul ngatakan tadi 2 luar biasa kayak tadi. Ditambah 2 lagi seharian itu rezekinya cukupi. Kalau mau lanjut lagi seperti sunnah Nabi 8 dapat pahala sunnah. Karena nggih di pertemuan yang lalu Rasulullah sholat 8 rakaat. Kalau mau nambah lagi jadi 12, pahalanya luar biasa. Ndak di muka bumi tapi di muka surga nanti. Wah. Baik, mungkin ini akan kita dapati di pelajaran di pertemuan yang akan datang. Intinya ada rahasia apa yang terjadi di waktu duha atau pagi, insya Allah di pertemuan yang akan datang saja. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Barangkali sebelum ditutup ada yang ingin dibahas? Ada? Tidak ada? Tertarik semua gini tadi nggih? Ternyata sholat duha itu seperti itu toh, iya, ya begitu. Ini sebagian hadis yang kita dapati. Jadi kira-kira menarik enggak? Menarik sekali ya panjang nggih. Ya kira-kira itu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kalau paham semua, tidak ada yang bertanya, tinggal siap menjalankan sesuai apa ketentuan tadi, maka kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan. Itu seperti nggih. Ngaten nggih, mau nggih. Ada pertanyaan, itu total 12 rakaat itu 12 rakaat apakah total atau akumulatif kan ngaten nggih? Ya, itu ya akumulatif. Pokoknya selama waktu duha dari misalkan jam 6 tadi sampai jam setengah 12 itu totalnya 12 rakaat. Ya daripada repot, kosongkan waktu saja. Pagi olahraga, terus nyuci baju, jemur, setelah itu mandi, badannya seger sholat duha selesaikan 12. Apalagi kalau bisa di waktu awab, di waktu pertengahannya atau afdolnya sholat itu jam 9, setengah 10, jam 10-an itu dikumpulkan di situ, wes double pahalanya 12 semua di situ, wes selesai kira-kira lagi. Ngaten itu kata naon nggih, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum wa fi hadzal majlis. Rabbana la ta'khidna in nasina aw akhtana, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.